Salah satu komponen penting dalam gambar arsitektur adalah teknik penulisan hurufnya, yang biasa kita sebut sebagai huruf arsitektur atau dikenal juga dengan huruf teknik. Huruf ini didesain sedemikian rupa agar setiap abjad dapat dibaca dengan mudah dan sejelas mungkin oleh semua orang dari berbagai usia. Nah, sekarang yuk kita lihat cara menulis huruf arsitektur ini. Mulai dari seperti apa hurufnya, bagaimana cara membuatnya, dan apa yang sebaiknya dihindari pada penulisan huruf teknik ini. Sebelumnya, mari kita kenali dulu peralatan yang biasa digunakan untuk membuat huruf-hurufnya. Tingkat kehitaman sangat penting untuk membuat tulisan. Minimal 2 tingkat kehitaman yang digunakan. Untuk pensil grafit biasanya digunakan 2B dan HB. Untuk tinta, dapat menggunakan drawing pen dengan ukuran pena 0,1 dan 0,4. Perbedaan ini digunakan untuk jenis huruf, besar huruf, dan kegunaan huruf yang berbeda. Penghapus pensil dan penggaris digunakan untuk membuat panduan proporsi komposisi dan garis-garis bantu. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan huruf arsitektur. Yang pertama adalah proporsi huruf. Perbandingan yang disarankan untuk sebagian besar huruf dan angka adalah 3:2. 3 untuk tinggi hurufnya dan 2 untuk lebar hurufnya. Perbandingan ini berlaku untuk sebagian besar huruf. Namun, untuk huruf yang lebih ramping atau lebar seperti I dan W, proporsi ini dapat menjadi 1:1 dan 3:3. Pada dasarnya, huruf yang digunakan adalah huruf balok karena mudah ditulis dan dibaca. Huruf bisa ditulis dengan sedikit variasi sesuai dengan karakter penulisnya. Yang penting untuk diperhatikan adalah perbandingan tinggi dan lebar hurufnya dan tentu saja kerapihannya. Dan jangan lupa, kalau tujuan utama dari huruf teknik adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada pembacanya. Untuk membuat rangkaian huruf atau kata, kita bisa menggunakan garis bantu untuk memandu tinggi huruf yang akan kita buat. Garis bantu sesuai dengan grid proporsi hurufnya. Gunakan pensil tipis seperti pensil HB untuk membuat draft tulisan dan garis bantu. Untuk menebalkan tulisan, kita bisa menggunakan pensil yang lebih hitam atau tinta. Ingat, saat membuat draft huruf atau garis bantu, jangan terlalu ditekan ya, supaya tidak membekas ke media kertasnya. Tinta bisa digunakan untuk menebalkan draft tulisan. Jika sudah mahir, bisa tanpa menggunakan draft. Dalam membuat huruf, kita harus menghindari proporsi yang terlalu langsing atau proporsi yang terlalu lebar. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah konsistensi spacing atau jarak antar huruf pada tiap kata dan jarak antar kata. Jarak antar huruf pada kata yang berbeda-beda dapat membuat kata sulit dibaca dan berbeda makna.
Perhatikan secara proporsi, mana yang lebih mudah dibaca. Jarak huruf dan kata bisa tidak ditentukan oleh ukuran penggaris. Tapi yang terpenting adalah proporsinya, jadi jarak-jarak antar grid. Garis bantu ini bisa berubah sesuai kebutuhan, sesuai dengan besar kecil tulisan. Begitu juga dengan jarak antar baris, dapat menggunakan proporsi seperti ini. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di contoh lembar konsep ini. Huruf yang ada mempunyai karakter atau stylenya sendiri, tetapi proporsi dan jaraknya disesuaikan dengan besaran tulisan. Judul, subjudul, dan materi dibedakan. Jarak antar barisnya juga menjelaskan perbedaan kalimat satu dengan lainnya. Dengan demikian, pembaca bisa membaca maksud tulisannya dengan baik. Utamanya, tulisan ini digunakan untuk menulis keterangan-keterangan pada gambar, seperti nama gambar, keterangan material, dimensi, dan keterangan lainnya. Demikianlah perkenalan kita dengan cara menulis ala arsitek. Yang perlu diingat adalah huruf balok, proporsional, dan konsisten. Untuk lebih lanjut, kita bisa mengikuti gaya-gaya tulisan yang lebih ngarsitek, seperti gaya dekaching, atau referensi lainnya. Selamat menulis!